Puji nama Tuhan. Shalom saudara. Shalom. Sekali lagi shalom. Selamat pagi untuk kita semua. Saya percaya saat ini saudara diberkati Tuhan. Terbukti nyata bahwa kita masih ada sampai saat ini. Kita percaya bahwa semua karena berkat Tuhan. Amin. Untuk itu mari saat ini kita mensyukuri segala berkat Tuhan yang kita boleh nikmati sampai saat ini. Kita memberikan hidup kita dalam bentuk pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Tapi sebelum itu, mari kita tundukkan kepala kita satu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur karena sepanjang minggu ini kami percaya Tuhan Kau sudah memberkati setiap kami Tuhan. Ini tiba saatnya kami akan menaikkan ucapan syukur kami akan memberikan hidup kami Tuhan, kami akan memberikan penyembahan kami akan memberikan pujian yang terbaik hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu Engkau curahkan kepada setiap kami, urapi kami Tuhan pribadi lepas pribadi dimanapun kami berada saat ini. Kami percaya Tuhan di saat kami naikkan pujian dan penyembahan kami boleh merasakan hadirat-Mu menjamah setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, segala bentuk pekerjaan roh-roh jahat yang mencoba mengganggu ibadah kami mau ikat, kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Engkau tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau yang menyertai setiap ibadah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk menyembah-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada Tuhan. Haleluya Yesus. Kami mau taat, kami mau setia kepada-Mu Tuhan. Mari saudara sekali lagi katakan pujian. Ku datang ya Bapa, ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seluruh karya-Mu di dalam ku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu Tuhan. Mari saudara katakan,
jadikan aku yang kau pandang mulia, seturut dengan karyamu Tuhan. Di dalam hidupku ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Sambil angkat tanganmu di hadapan Tuhan, jadikan aku, amin, mulia seturut karyamu Tuhan. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia kepadamu Tuhan. Haleluya, berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Oh, haleluya, puji nama Tuhan. Mari saudara, kita mau lebih bersorak-sorai lagi di hadapan Tuhan. Mari sama-sama kita mau angkat satu nyanyian. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Amin. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu, dibawa kepak sayap-Mu. Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Haleluya. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu, dibawa kepak sayap-Mu. Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Raja Wali, melintasi badai hidup, di bawah kepak sayap-Mu. Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Haleluya. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu, dibawa kepak sayap-Mu. Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagai Raja Wali. Haleluya. Mari sama-sama katakan saudara. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup, dibawa kepak sayap-Mu. Kau bawaku
tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayapmu Tuhan, Kau bawaku terbang tinggi. Oh, terima kasih Tuhan. Melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari saudara, kita mau lebih bersemangat lagi, kita mau lebih bersuka cita di hadapan Tuhan. Mari sama-sama kita mau angkat satu nyanyi. Firman-Mu Tuhan, kita bagi kakiku. Janji-Mu, terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu, bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Haleluya. Mari saudara sekali lagi katakan, firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Janji-Mu, terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntun setiap hari. Ku menantikan-Mu, ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu, oh, dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu telah yang telah menumpang kami, Tuhan. Amin. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan terbang, ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu, oh, teguh menopang, bukan aman dalam-Mu Tuhan. Haleluya. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, kita bagi kakiku. Janji-Mu, terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntun setiap hari. Ku menantikan, beri kekuatan baru. Amin. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu, oh, dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Amin. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman dalam
dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Haleluya, berikan sorak-sorak bagi Tuhan kita. Haleluya, puji nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu mari saudara, kita mau menyembah Tuhan, kita mau lebih lagi di hadapan Tuhan. Haleluya Yesus, Engkau yang kami sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu. Mari saudara, sama-sama katakan, yang ku sembah hanya Yesus. Yang ku sembah hanya Yesus. Yang ku puja hanya Yesus. Yang ku sanjung hanya Yesus. Sebab Kau Allahku, yang ku sembah hanya Yesus. Yang ku puja hanya Yesus. Yang ku sanjung hanya Yesus. Sebab Kau Allahku, Yesus, Kau Allahku, Yesus, Engkau Tuhanku, Yesus, Engkau Rajaku yang turun ke dunia. Yesus, ku sembah, curahkan Roh Kudus-Mu. Aku menyembah, masuk hadirat-Mu. Yang ku sembah hanya Yesus. Yang ku puja hanya Yesus. Yang ku sanjung hanya Yesus. Sebab Kau Allah. Oh Yesus, Yesus, Kau Allahku, Yesus, Engkau Tuhanku, Yesus, Engkau Rajaku yang turun ke dunia. Yesus, Kau ku sembah, curahkan Roh Kudus-Mu. Ini aku menyembah, masuk hadirat-Mu. Haleluya, mari sambil mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan, katakan, Yesus, Kau Allahku, Yesus, Engkau Tuhanku, Yesus, Engkau Rajaku yang turun ke dunia. Yesus, aku sembah, sembah, curahkan Roh Kudus-Mu.
saja yang layak kami sembah Tuhan. Engkau saja yang layak kami tinggikan dan kami agungkan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau sudah melawat setiap kami Tuhan. Ketika kami sungguh-sungguh memuji dan menyembah Engkau, ini tiba saatnya Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu. Mari Engkau urapi kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, jamah setiap hati dan pikiran kami Tuhan. Biarlah kami boleh mengerti apa yang menjadi maksud-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Segala bentuk pekerjaan roh-roh jahat yang mencoba mengganggu pemberitaan firman ini Tuhan, kami mau ikat, kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Engkau yang tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Engkau yang memberkati setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Selamat berjumpa kembali di ibadah hari Minggu kita ini. Bersama istri saya sampaikan salam. Tuhan Yesus selalu memberkati kita sekalian. Hari ini kita berada di April. Tidak terasa bulan April sudah kita masuki oleh kemurahan Tuhan. Dan di bulan ini kita memperingati hari yang terbesar dari seluruh hari raya orang Kristen. Buat saya, hari di mana kita mengingat korban Yesus, kematian di atas kayu salib, adalah hari yang sangat besar dari semua hari. Hari daripada orang percaya, karena dengan matinya dia di atas kayu salib sebagai manusia, pintu sorga dibuka. Kita punya kesempatan masuk. Apalagi waktu Tuhan bilang, aku naik kembali ke sorga, menyediakan tempat bagimu. Supaya di mana nanti aku ada, kamu pun ada. Jadi waktu dia mati di kayu salib, dia berkata, sudah genap, sudah lunas. Nggak ada lagi hutang. Ya, makanya jangan buat hutang baru. Ya, jangan buat hutang baru. Dia mati, dia bangkit tanggal 17 April. Kita akan memperingati hari kebangkitan. Kristus tidak mati selamanya. Kalau Kristus tidak pernah bangkit, maka sia-sialah pengharapan dan sia-sialah pemberitaan tentang Kristus. Tapi saya percaya tidak sia-sia iman kita dan tidak sia-sia segala pemberitaan tentang Kristus. Puji Tuhan, Tuhan naik ke sorga dan Tuhan datang kembali nanti. Bertahanlah, bertekunlah di dalam iman, pengharapan, kasih. Tapi sebelum Kristus mati di atas kayu salib, untuk menggenapi rencana agung daripada Allah sejak manusia jatuh dalam dosa, Allah yang rahmani, kasih, menyediakan korban penghapus dosa. Domba yang tidak bercacat celah. Tapi Tuhan di dunia, dalam wujud manusia, dia ceritakan pada murid-muridnya. Dia sampaikan bahwa dia harus menderita. Dia harus mati di atas kayu salib. Dan itu disampaikan sebagai pemberitahuan beberapa kali, bukan sekali, sampai 4 kali. Matius menceritakan, Tuhan menceritakan sama murid-muridnya sampai 4 kali. Ada pemberitaan pertama, pemberitaan kedua, pemberitaan ketiga, pemberitaan keempat. Hari ini saya ingin bersama saudara baca pemberitaan yang pertama, Matius 16. Ayat 21 sampai 28. Sejak waktu itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya, Ya,
bahwa ia harus pergi ke Yerusalem Ya, dan menanggung banyak penderitaan ya, dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. itulah misi Tuhan. Itu temanya kalau kita baca perikopnya Matius 16. Pemberitahuan pertama Pemberitahuan pertama. Ya. tentang penderitaan Yesus. Nah, pemberitahuan pertama tentang penderitaan. Jadi Yesus datang dari sorga ke dunia untuk menderita. Mati di atas kayu salib. Untuk saya. Untuk keluarga saya. Untuk saudara. Bersama keluarga saudara. Sehingga kita semua nanti disebut gereja Tuhan. Kita yang dibeli dengan darah yang mahal. Kita jadi miliknya Tuhan. Nah, tapi Tuhan mati cuma 3 hari bangkit. Nanti kita juga peringati di hari kebangkitan. Lalu dia nanti naik ke sorga. Kita juga akan peringati hari kenaikan Tuhan ke sorga. Tapi sesudah itu apa? Kita harus menantikan sesuatu yang belum terjadi. Kedatangannya Tuhan kembali. Sebab dia berjanji, aku pergi, aku sediakan tempat, aku akan datang kembali. Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai ayat selanjutnya. Janganlah gelisah hatimu, Ya. percayalah kepada Allah. Kita jangan gelisah. Walaupun hari-hari ini banyak orang gelisah. Terus, Percayalah juga kepadaku. ya, Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. kalau saudara tidak punya rumah di sini, kontrak selesai, pindah lagi, kontrak lagi. Ya kalau punya, ya puji Tuhan, sederhana pun terima kasih Tuhan. Tapi punya rumah di sorga, ada rumah. Lanjut. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Ya, Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. ya, Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali. Aku datang kembali. Jadi Tuhan akan datang kembali. Dia lahir, dia mati, dia bangkit, dia naik ke surga, akan datang kembali. Tinggal satu ini yang belum. Tapi ketika dia datang kembali, apa kita ada bersama dengan dia? Inilah yang harus kita gumulkan. Supaya di tempat di mana Kristus ada, kita juga ada. Terus, Dan membawa kamu ke tempatku, ya. supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Nah, kamu pun berada. Itulah misinya Tuhan. Allah datang ke dunia tujuan untuk membawa manusia berdosa yang sudah sesat ini kembali kepada jalan benar, dan Allah sediakan tempat di sorga. Harapan saya ketika kita memperingati hari kematian Tuhan dan kita memperingati hari kebangkitan Tuhan, dan kita juga nanti akan memperingati hari kenaikan Tuhan, kita harus bertekun dalam iman kita, di dalam pengharapan, di dalam kasih. Kita bertekun hidup dalam kebenaran, kesucian. Kita jangan membuat korban Tuhan Yesus itu sia-sia. Seringkali saya katakan ketika kita memperingati hari kelahiran Kristus, jangan pesta pora dengan hari Natal. Kita bersuka cita, Allah datang sebagai manusia. Tapi dia datang sebagai manusia miskin, sengsara. Dia datang sebagai manusia menderita. Lahir saja di kandang binatang. Kok kita ini senang-senang dengan kedagingan kita. Pesta-pesta. Bahkan banyak orang mabuk-mabuk ketika Natal. Padahal datangnya Yesus kita sambut dengan sukacita. Karena kita tahu
Dia akan datang untuk menyelamatkan kita, tapi melalui satu proses panjang penderitaan sampai titik terakhir di atas kayu salib. Ketika dia berseru, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Ya Allahku, kenapa engkau tinggalkan aku? Dia harus minum anggur asam, mati. Apa yang kita buat untuk Tuhan? Betapa banyak yang Tuhan buat. Apa yang kita buat sekarang? Mari kita merenungkan. Di jelang kita memperingati hari kematian Tuhan, kebangkitan. Apa yang kita telah persembahkan kepadanya? Hidup kita persembahkan setengah hati. Tidak sungguh-sungguh. Melayani juga tidak sungguh-sungguh. Kalau tabrakan dengan urusan kepentingan kita, tinggalkan dulu pelayanan. Apa yang kita buat? Allah meninggalkan tempatnya. Dalam kemuliaan turun menjadi manusia hina. Untuk saya dan saudara. Kalau dulu, kita pentingkan dulu urusan kita. Urusan bisnis, urusan sekolah, urusan kerjaan. Tapi setelah saya mengerti ini, lebih baik saya melayani dulu Allahku, Allah yang maha besar, yang sudah menyelamatkan saya, memelihara hidup saya sampai hari ini. Utamakan Tuhan. Itu ujian kesetiaan. Ya. Nah, apa yang harus kita buat? Menunggu Tuhan datang kembali. Karena Tuhan kan janji, mati, bangkit, naik surga, datang kembali. Tadi Yohanes 14 kita baca, dia akan datang kembali. Ayo kita baca sekali lagi. Injil Yohanes 14 ayat 1 sampai ayat 3. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Ya. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Ya. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Ya. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Ya. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali Ya. dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Kamu mau ke tempat di mana Tuhan ada? Dunia ini tinggalkan semua. Gak ada lagi dunia. Makanya jangan pentingkan dunia dulu. Pentingkan Tuhan nomor satu. Kalau kita biasa nomor satukan Tuhan di hidup ini, Tuhan akan nomor satukan kita. Mazmur 18, Tuhan memperlakukan aku seperti aku memperlakukan Tuhan. Kalau kita melakukan kebenaran, maka Tuhan juga memberkati kita. Setelah saya lahir baru menjadi anak Tuhan, oleh kemurahan Tuhan, saya belajar mengutamakan Tuhan. Saya belajar untuk cari dahulu kerajaan Allah dan segala kebenaran. Saya tidak langsung jadi seorang pelayan Tuhan, tidak. Berapa tahun kemudian saya dipanggil untuk melayani pekerjaannya. Dan saya serahkan hidup. Tapi ketika Tuhan menyentuh saya dengan kasih-Nya, lahir baru, jadi manusia bertobat. Saya belajar mengasihi Tuhan, mengutamakan Tuhan. Dan ini semua pun kemurahan Tuhan saja. Tidak semua orang bisa. Tidak semua. Ya. Ketika adik saya akan menikah, pas di hari Minggu, ayah saya datang ke rumah. Spesial. Waktu itu ayah saya belum sama-sama di dalam Tuhan. Ayah saya belum masuk di gereja, saya belum. Ayah saya orang Kristen. Tadinya bukan, kemudian masuk jadi salah satu
anggota gereja, ya, tapi waktu itu juga mungkin dia belum paham. Nah, dia undang saya sekeluarga karena kami sesudah menikah tinggal rumah sendiri dengan anak-anak. Papa bilang, besok hari Minggu kamu hadir, adikmu menikah. Kenapa Papa datang untuk undang? Karena dia tahu kalau hari Minggu saya pasti sekeluarga ke gereja. Nah, otomatis tidak datang. Ini orang tua, Papa, adik kandung menikah. Ya, adik kandung saya yang menikah pada waktu itu, hari ini juga sudah umurnya 72. Waktu dia menikah itu masih muda, kami juga semua masih muda. Ya, saya bilang, Papa maafkan saya, karena Papa tidak kecewa, karena saya akan menghadiri ibadah di gereja dulu, karena saya punya pelayanan. Karena saya bicara baik-baik, memberi pengertian yang baik, saya janji, begitu selesai gereja, saya pasti datang langsung. Mohon ampun, mohon maaf Papa. Dia mengerti. Jadi sesudah ibadah, sesudah saya melayani, baru saya menghadiri pernikahan adik saya. Kan Tuhan berkata, barang siapa mengasihi aku, dia harus apa? Mendahulukan aku daripada keluarga. Loh, ada ayatnya itu. Mendahulukan aku lebih daripada segala kepentingan. Ini harga yang harus kita bayar. Loh, Tuhan pikul harga. Di atas kayu salib dia pikul. Sebelum dia di atas kayu salib, dia sudah pikul itu salib sampai tidak sanggup. Sampai prajurit-prajurit suruh orang bantu dia angkat itu salib. Kita ini sudah mengalami kasih Allah tidak. Kalau tabrakan dengan kepentingan kita, kita dahulukan mana? Ayo, kalau orang itu sudah tinggal napasnya terakhir, dahulukan apa? Hah? Tuhan, aku sudah tidak ingat semua itu Tuhan. Prestasiku, daganganku, kerjaanku, jabatanku. Tinggal apa? Tinggal napas sedikit. Tuhan, terimalah aku Tuhan. Saya berusaha memberi pengertian kepada Anda. Ya, barang siapa mau mengikut aku, pikul salib. Loh, ada ayatnya semua itu. Injil Matius menerangkan begitu. Siapa yang mencintai ayahnya, ibunya lebih daripada aku, tidak layak bagi aku. Bahkan dikatakan di Injil Lukas, siapa mengasihi ayah, ibunya, saudaranya, laki-laki saudaranya, perempuan anaknya, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak layak untuk aku. Wah, ketika saya harus tinggalkan anak-anak kecil, 5, karena saya harus pergi menyerahkan hidupnya di pelayan Tuhan. Gimana saudara? Yo, saudara tidak akan menyesal ketika saudara mendahulukan Tuhan. Tuhan sudah mendahulukan segala yang terbaik untuk kita. Ya. Jadi misinya Tuhan menderita. Karena itu mari kita baca Ibrani pasal 12 ayat 1 sampai ayat 4. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, Ya. marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Semua beban dan dosa yang begitu merintangi, ini semua harus kita tinggalkan.
merintangi kita, beban-beban, bukan dosa, beban. Dosa dan beban. Beban itu kekhawatiran, pekerjaan kita, apa saja yang kita utamakan dulu lebih daripada Tuhan. Seperti tadi saya katakan, keluarga. Ya, lanjut. Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ya. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Jadi berlomba dengan tekun. Tekun dalam iman. Mata terus memandang siapa? Yesus. Yesus. Terus? Yang memimpin kita dalam iman. Ya. Dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Ya. Yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan Ya. bagi Dia. Terus? Yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ya. Ingatlah selalu akan Dia. Ingatlah selalu. Ingat. Dengan apa kita ingat? Dengan apa? Dengan Yang- apa? Ingat. Pikirkan selalu perkara atas itu, bukan perkara di bumi. Ya, terus Yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu Ya. terhadap dirinya Nah. dari pihak orang-orang berdosa. dia tidak mundur dari jalan salib. Tidak mundur. Di buku Zaitun, dagingnya bilang, aduh sakit, menderita, mundur. Dia tidak mundur. Hebat. Kita harap Tuhan beri kemampuan tidak mundur. Ku tidak mau mundur lagi. Sekali maju tidak mau mundur. Amsal mengatakan seperti singa yang kuat. Kalau dia berjalan maju tidak mau mundur. Ya, singa. Kata kitab Amsal, dia binatang yang terkuat tidak mau mundur. Saudara jadi Kristen yang kuat, tidak mundur, bertekun dalam iman, ingat selalu akan Tuhan. Ingat korban Yesus. Iya, terus Supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. ya, Ibrani pasal 10 ayat 31 sampai 34. Ngeri benar kalau jatuh ke dalam tangan Allah yang hidup. Ya, Ingatlah akan masa lalu. Sudah kamu menerima terang, kamu banyak menderita oleh karena kamu bertahan dalam perjuangan yang berat. ya ikut Tuhan tuh menderita. Nggak enak-enak jadi orang Kristen, nggak tunggu berkat saja. Ya, tunggu berkat. Ya, terus Baik waktu kamu dijadikan tontonan oleh cercaan ya, dan penderitaan, Ya. maupun waktu kamu mengambil bagian dalam penderitaan yang mereka perlakukan sedemikian. ya, terus Memang kamu telah turut mengambil bagian dalam penderitaan orang-orang hukuman. ya. Dan ketika harta kamu dirampas, Kalau kamu harta dirampas ini, harta kita sekarang kalau dirampas orang, ditipu orang, muaranya kita, aku bunuh kamu kalau ketemu, awas kamu ya, nah kembalikan harta saya. Ini buat mereka orang yang beriman, hartanya itu bukan apa-apa. Itu bukan harta sesungguhnya. Jangan kita berbuat dosa untuk bukan harta yang sesungguhnya, bukan harta sejati, bukan kekayaan sejati. Terus, kamu menerima hal itu dengan sukacita. ya, terus Sebab kamu tahu bahwa kamu memiliki harta yang lebih baik. karena kita punya harta yang lebih baik, itu harta surga, harta yang lebih baik, yang menetap sifatnya, yang kekal. Dan yang lebih menetap sifatnya. Ya, Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu. nah jangan lepaskan imanmu, kepercayaanmu. Terus, Karena besar upah yang menantinya. iya lanjut. Sebab kamu memerlukan ketekunan. Tekun dalam iman. Ya, terus Supaya sudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. terus Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan Ia yang akan datang sudah akan ada, ya tanpa menangguhkan kedatangannya. tidak menangguhkan kedatangan Tuhan. Tuhan tidak tunda. Saudara jangan pikir, oh ini tunda. Tidak. Tuhan
on time. Tapi kalau belum datang, sekarang belum, kita tunggu dengan sabar, kita tekuni dengan iman. Ya, Tuhan tidak lalai menepati janji. Datangnya Dia tepat waktu. 1 hari bisa jadi 1000 tahun. 1000 tahun bisa jadi 1 hari bagi Tuhan. Tuhan tidak lalai. Jangan kita jadi ngejek-ngejek. Loh mana? Waktu aku kecil, mamaku cerita itu. Nanti langit digulung, sangkakala bunyi, nafiri Allah bunyi, Tuhan Yesus datang. Saya masih ingat, masih saya kecil, umur 5-6 tahun kali. Mama saya cerita itu. Loh sekarang umur saya udah tua seperti ini, lanjut 70 lebih. Mana Tuhan Yesus belum datang? Nah kalau belum datang, Dia tunggu saudara. Sebanyak-banyak orang bisa bertobat. Dia tunggu kita untuk memperbaiki hidup kita. Merestorasi hidup saya dan saudara. Ya, lanjut tadi dibaca. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Orang benar itu hidup oleh iman. Terus? Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Tidak berkenan. Tuhan tidak mau kita mengundurkan diri. Harta dirampas, gak ada masalah. Ya. Jadi kita dalam waktu-waktu dekat memperingati hari kematian Tuhan. Jadilah orang yang benar-benar ngerti maunya Tuhan itu apa. Bukan sekedar memperingati tapi tidak ngerti. Dulu saya juga tidak ngerti. Sekarang apa yang saya bisa mengerti, saya berusaha membagi berkat itu kepada saudara. Ya, Tuhan sudah pikul salib, Tuhan sudah mengasihi kita. Apa kita juga mengasihi Dia? Apa kita juga mengutamakan Dia? Jadi ketika saya lahir baru bertobat, waduh, cinta mula-mula. Sampai hari ini cinta mula-mula harus ada. Ya, dulu saya masih di tempat lama. Minta maaf ya, saya masih ada di pekerjaan dunia saya. Di tengah-tengah minggu itu ada yang namanya ibadah pendalaman Alkitab, Bible study. Jam 5 sudah standby. Usaha tutup. Semuanya adalah kegiatan. Cepat-cepat, ayo anak-anak mandi semua. Anak saya masih kecil-kecil. Ikut Bible study. Ya. Sekarang kita bilang sama anak kita, kamu masih kecil, tidak usah. Itu anak 7 tahun. Ikut Bible study, dibawa ke gereja. Nanti lebih kecil lagi, 5 tahun. Datang seorang relasi, Pak, saya mau bayar sekarang, gimana sudah? Ini uang mau masuk ini, uang. Saya tahu uang, tidak tahu. Duit, tidak tahu duit. Duit ini memang kalau dipikir-pikir tambah susah. Saya bilang maafkan Bapak, yang masuk ini bukan orang Kristen. Yang masuk ini haji. Pak Haji maafkan. Bapak boleh belanja di sebelah saya ini ada. Dia sedikit mungkin mau tersinggung, tapi dia orang yang baik, orang beribadah. Alasannya kenapa? Saya jawab, Pak,
saya mau beribadah Pak Haji. Oh ya, sudah, masih ada waktu? Enggak, saya enggak ambil barang hari ini. Uangnya saja saya simpan, ya. Saya simpan uangnya. Loh, itu pengalaman betul. Saya enggak dosa, saudara, ini pengalaman saya. Ketika saya dilahirkan baru. Ini uang ini, keuntungan, materi. Saya mau tahu, saya cerita tahun berapa, tanggal berapa sudah lupa. Tapi pengalaman ini saya ingat. Saya bayar ya, bisa masih ada waktu hitung uang saya. Oh ya sudah. Pak, saya tidak usah hitung ya, saya terima saja. Tak kelompoknya gitu masuk. Jadi kecil-kecilnya ada dihitung lembarannya. Ikat-ikatnya saja dihitung, tak, delivery order. Nanti Bapak ambil ini, nota, ngambil barang. Kalau kita berbuat sungguh-sungguh mau mengasihi Tuhan, belajar, tentu dengan segala keterbatasan, berkatmu tidak hilang. Suruh ke sebelah. Kayaknya saya nolak berkat. Tapi dia bilang tidak. Saya tetap di sini. Jadi untung saya 2 kali. 3 kali. Pertama untung saya, ya, jadi saksi Kristus. Oh, begitu ya orang Kristen ya. Tidak mau duit ya. Coba, itu satu kesaksian yang hidup. Yang disaksikan ini bukan orang Kristen, Bapak Haji. Bapak Hajinya juga Bapak yang baik. Dia responi saya, karena dia juga suka ibadah. Dia juga orang yang taat ibadah kepada Allah. Cocok. Yang kedua, saya untung uang. Saya tidak kehilangan berkat rohani, tidak kehilangan berkat jasmani. Saya pergi Bible study. Ya. Ayo baca Matius 16 ayat 22. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Ya. Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Ya. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, Ya. melainkan apa yang dipikirkan manusia. Nah, waktu Tuhan Yesus memberitakan bagaimana dia harus menderita itu, ayat 21, Matius 16. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan Ya. dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, Ya. lalu dibunuh Ya. dan dibangkitkan pada hari ketiga. Ya. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Ya. Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Ya. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Loh, itu ndak akan nimpa. Jangan. Nah, apa kata Tuhan? Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, enyahlah iblis. Enyahlah. Tuhan bentak sama dia, enyahlah iblis. Kaget Petrus. Hah? Kok tiba-tiba dibentak, enyahlah iblis. Loh, saya bukan iblis. Saya Petrus, Simon, anak Yohanes. Ya. Tapi Tuhan bilang iblis. Iblis apa? Iblis jadi dalam Simon. Petrus dipakai iblis ngomong untuk apa? Mencegah Yesus naik ke salib. Karena kalau Yesus naik ke salib, iblis tahu pintu surga dibuka, banyak orang diselamatkan, banyak orang dilepaskan dari neraka. Hari besar itu saya katakan. Hari mengingat korban Yesus, itu hari besar. Praise the Lord, terima kasih Tuhan buat saya.
Saya tidak tahu buat saudara. Lanjut. Engkau suatu batu sandungan bagiku, Ya. sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, Ya. melainkan apa yang dipikirkan manusia. Ini manusia daging. Apa yang dipikirkan manusia itu daging. Engkau bukan memikirkan pikiran Allah, memikirkan daging. Daging ini disayang, tidak mau menderita, tidak mau rugi, tidak mau apa, semuanya tidak mau. Sedangkan Yesus dijadikan manusia punya tubuh untuk menderita. Ya kita tidak mau menderita. Tidak mau rugi. Aku takut kalau kamu rugi, kata Tuhan. Melalui Rasul Paulus, aku khawatir kalau kamu jadi rugi. Karena kamu disesatkan. Ya. Kau ini batu sandungan, mundur. Simon marah, Petrus marah. Tidak. Memang benar. Banyak orang Kristen ikut Tuhan, di sini salib gantung, di rumah salib, tapi tidak pikul salib. Tidak mau menyangkal daging, tidak mau hidup dalam kesucian, kebenaran, hidup dalam dosa malah. Itu tadi yang saya katakan. Ketika tertumbuk dengan persoalan keluarga, ketika tertumbuk dengan masalah uang, ketika bertemu dengan masalah nomor satu, ini studi saya. Tolong baca lagi. Matius 16 tadi, ayat 22. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Ya. Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Ya. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Ya. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, enyahlah iblis. Ya, pergi sana. Kaget dia. Diusir. Terus, Engkau suatu batu sandungan bagiku. batu sandungan. Terus, Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, ya. melainkan apa yang dipikirkan manusia. Jadi kamu cuma mikir kepentingan manusia, daging. Apa salah Pak Pendeta kalau saya sekolah tinggi, lulus atau lolos? Ya enggak salah. Apa saya salah kalau saya diberi kekayaan di bumi, punya uang banyak? Enggak salah. Masa salah? Tidak. Tidak. Tapi orang yang diberi kekayaan banyak, salibnya berat loh. Dan semua orang bisa jadi seperti Abraham. Tahan, pikul harta. Tidak semua. Makanya tidak semua orang diberkati yang sama. Tidak semua orang dipercayakan yang sama. Ada orang yang dikasih 5 talenta, bisa dia. Ada yang tidak bisa, dikasih 2. Ya, tidak sama. Tidak semua orang bisa pikul. Dikasih kekayaan, langsung dia pergi tinggalkan Yesus dengan sedih karena banyak harta. Ada orang sanggup. Abraham sanggup. Ayub sanggup. Makanya Ayub ditambahi lagi 2 kali. Lebih banyak. Lulus dia. Dia nggak terikat hartanya. Ada yang tidak bisa. Orang muda kaya itu pergi dengan sedih karena banyak hartanya. Tidak sanggup. Ya. Ada orang bisa, ada orang tidak. Ya, karena itu Tuhan berkata, setiap orang yang mau ikut aku, apa? Pikul, coba baca itu. Ya, Matius 16. Ayat 24. Ya. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, Ya. memikul salibnya, Ya. dan mengikut aku. Ya. Pikul salib. Ya, ayat 23 tolong dibaca.
Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, Ya. engkau suatu batu sandungan bagiku. Ya. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, Ya. melainkan apa yang dipikirkan Dipikirkan manusia." manusia daging apa? Hari-harinya cuma dibawa, perkara dibawa. Makanya Kolose mengatakan, kalau kamu sudah dibangkitkan bersama Kristus, cari perkara di atas, bukan di bumi. Di bumi ngengat, karat, pencuri, mencuri, membongkar. Tapi perkara atas di mana Yesus Kristus duduk di sebelah tahta Allah, sebelah kanan. Nanti kalau dia menyatakan diri dalam kemuliaan, kita juga ada bersama dia. Itu jauh lebih penting dari kemuliaan dunia. Makanya waktu Yesus digodai sama setan, diperlihatkan di atas bukit itu kemuliaan dunia. Asal kau sembah aku berikan semua itu. Apa kata Yesus? Enyahlah iblis. Enyahlah. Engkau harus menyembah Allah. Dia tidak tertarik sebagai orang muda, tidak tertarik dengan kemuliaan dunia. Makanya Tuhan juga negur sama Petrus, enyahlah setan, engkau cuma mikirkan perkara di bawah. Kenapa tidak boleh kerja? Boleh, kepala keluarga kerja. Kalau tidak kerja malas, tidak diberkati Tuhan. Nah tapi pilihan-pilihan kita ini ketika tabrakan dengan kepentingan untuk kerajaan sorga, kepentingan untuk memuliakan Tuhan, mana yang kita pilih? Kalau saya waktu itu milih, baik Pak Haji, ambil barang, tanda tangan, terima uang, tidak jadi ibadah pendalaman Alkitab hari ini, tidak usah dulu. Itu masih ada, nanti kan minggu depan ada lagi toh. Nah, salah saya? Tidak, terima uang, tapi saya rugi apa? Kehilangan berkat rohani. Ketika saya ikuti Bible study, wah saya dapat lebih banyak. Saya diberkati, bisa hancur hati. Saya bisa nyanyi betul-betul. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Ya, bapak saya sudah almarhum. Tapi waktu itu dia terima baik. Saya bilang, Pak, saya utamakan Tuhan dulu, Pak, bukan tidak hormati Papa ya. Dia bisa ngerti. Malah hidup kami ini memenangkan orang tua, memenangkan saudara-saudara. Sekarang saudara-saudara saya pada melayani Tuhan, bayar harga. Kita baca itu. Barang siapa mau ikut aku, ya, dia harus memikul salibnya. Matius 16 ayat 24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, Sangkalai dirimu, terus memikul salibnya, pikul salib." dan mengikut aku." Itu orang yang mau ikut Tuhan. Pikullah salibmu serta pandang kepadanya. Nanti bila tiba waktunya, kata lagu ini, kau akan terima mahkota. Apalah dibandingkan semua. Rasul Paul bilang, dulu yang kuanggap untung, sekarang rugi. Rugi karena Kristus. Iya, rugi karena Kristus. Nah, lalu Tuhan bilang, apa yang kita buat di dunia itu terikat di sorga. Lanjut dulu baca ayat 25. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, Ya, ia akan kehilangan nyawanya. ya, Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ya, ia akan memperolehnya. ya.
Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia? Loh, seluruh dunia kamu dapat. Jadi orang kaya, harta seluruh dunia. Terus Tetapi kehilangan nyawanya. nanti mati kekal. Kehilangan nyawa. Terus, Dan apakah yang dapat diberikan sebagai ganti nyawanya? ya, Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya diiringin malaikat-malaikatnya. nah, anak manusia akan datang diiringi malaikatnya. Terus, Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. ya, ada ayat mengatakan, apa yang kau ikat di bumi akan terikat di sorga. Ayat yang ke-19, Matius 16. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Ya, kunci-kunci, tidak satu kunci sebetulnya. Terjemahnya yang betul. Kunci-kunci kerajaan surga banyak. Terus, Apa yang kau ikat di dunia ini ya, akan terikat di sorga. ya akan terikat di surga. Itu ketika Tuhan tanya pada murid-muridnya, menurut kata orang siapakah aku? Ada yang bilang, engkau adalah Yohanes Pembaptis, Elia, dan sebagainya. Tuhan tidak puas. Pada ditanya orang-orang banyak itu, siapakah aku menurut kamu? Ada yang jawab, ini Yohanes Pembaptis, ini Elia. Tapi Tuhan bilang kepada muridnya, menurut kamu siapa aku? Menurut kamu, jangan menurut kata orang. Ya, Petrus datang, engkaulah Mesias, anak Allah yang hidup. Wow, berbahagia kamu Simon Petrus, karena bukan kamu yang tahu itu, Allah yang menyatakannya kepada engkau. Engkaulah Mesias, anak Allah yang hidup. Pengenalan kepada Kristus, kita harus mengenal dia dengan benar. Gereja Tuhan di zaman akhir, kata Efesus 4, supaya kita gereja Tuhan tidak diombang-ambingkan rupa-rupa angin pengajaran. Sekarang ini banyak sekali angin pengajaran. Seorang pendeta mengatakan gini, yang lain katakan begitu. Ada hamba Tuhan menganjurkan jemaat harus belajar supaya tidak cinta uang, tidak tertarik uang, melakukan perintah Tuhan, mengembalikan milik Tuhan. Yang lain bilang, tidak usah, tidak laku lagi itu. Bingung orang. Dialah mulutnya seorang imam, ngajari yang benar. Jangan dikurangi firman Tuhan. Ya juga jangan ditambah. Jangan juga nyampaikan firman Tuhan, menyampaikan unek-uneknya, isi hatinya yang tidak suka pada pribadi seseorang. Ini rubah-rubah angin pengajaran, kata Efesus 4. Maka itu Tuhan memberikan 5 jawatan dalam gereja, memperlengkapi orang-orang kudus, kata Efesus 4, untuk pembangunan rumah rohani tubuh Kristus, untuk mengajar mereka yang belum dewasa didewasakan, punya pengetahuan yang benar tentang anak Allah, mengenal anak Allah dengan sungguh. Ya, jadi jangan pikiran daging, hidup menurut daging lagi, ya, hidup menurut daging. Hari-hari cuma dipikirkan daging. Tidak mikir perkara atas. Sekarang ini waktunya mikir-mikir perkara atas. Bukan di bumi aja. Di bumi ini ngengat karat, pencuri membongkar. Entek habis. Habis kata. Tuhan tidak ada lagi nanti kalau Tuhan datang. Habis. Bumi ini meledak seperti Sodom. Dengan belerang. Ya apa? Ya. Jangan seperti Lot, gitu terikat. Jangan seperti orang muda kaya itu terikat. Bukan tak boleh punya usaha. Abraham juga punya banyak kekayaan Abraham itu. Ishak, masa sukar, masa sulit. Ishak diberkati 100 kali lipat menabur di masa sulit.
karena menurut perintah Tuhan. Lah sekarang mereka di sorga sana, masa bawa hartanya yang dulu di bumi? Enggak. Saya, puji Tuhan. Jadi dalam memperingati hari kematian Tuhan, mari kita introspeksi diri kita. Apa kita manusia yang mau mengikul salib atau tidak, mau menyangkal daging atau tidak, mau rugi tidak karena Kristus. Ya, semoga kita belajar semua dan akhirnya kita melepaskan apa yang punya kita. Saya bersyukur akhirnya saya mau tunduk patuh. Ya Tuhan, aku lepaskan semua pekerjaan lama itu 2,5 tahun dan dipaksa. Kerja ini nggak bisa hasil, kerja itu udah hasil. Akhirnya apa? Hancur semua. Nggak mau, nggak mau lagi, nggak mau. Dihantam sakit di sini tenggorokannya. Mau, nggak mau. Akhirnya mau, Tuhan. Ini aku serahkan hidupku. Ketika itu air mata, senangnya luar biasa, hancur. Tak punya apa-apa, tapi punya apa-apa. Kristus itu kekayaan. Anda pernah. Kalau saya mau cerita kepada saudara, apa yang kita tidak pernah pikir, apa yang tidak pernah kita duga, Allah sediakan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Tidak perlu saudara harus ganti pendapatan, mau menjadi orang kaya, rampok jemaat, tidak usah. Orang yang cinta Tuhan, orang yang dilihat buah-buah hidupnya, tidak membalas caci maki, tidak membalas tuduhan. Ya, diberkati Tuhan. Oh, banyak. Ya, pada saat engkau tidak punya, engkau komitmen dengan Tuhan, Tuhan memberkati. Ketika satu hari saya dipanggil melayani di luar, saya punya pelayanan baru, saya mulai di jemaat. Tapi saya juga dipanggil karena saya baru pindah dari kota lain ke kota ini. Saya komitmen sama Tuhan. Saya hanya makan apa yang Tuhan siapkan di gereja, di jemaat yang saya layani. Semua yang di luar-luar itu saya tidak. Saya komitmen sama Tuhan. Supaya saya menyampaikan firman dengan hati nurani murni. Gak ada maksud. Jadi saya setiap kali diberi persembahan, saya tidak tolak. Saya ambil. Saya tidak mau tolak berkat, saya ambil. Tapi saya tulis di amplop di mana saya dikasihkan. Saya tanam kembali bagi kemuliaan Tuhan. Saya, loh kenapa ini? Lah ya itu komitmen saya. Sorry ya. Saya menyampaikan firman Tuhan cuma-cuma. Tapi Tuhan pelihara saya di jemaat yang kecil. Saya mensyukuri. Di awal saya melayani di tempat yang baru. Kami mulai nol. Gak punya apa-apa memang. Gak mau bawa apa-apa juga. Gak ada. Memang tidak punya apa-apa lagi. Ya. Ketika satu waktu saya diminta melayani di salah satu perusahaan besar. Istri saya bilang, Pak, malam ini gak ada lagi lauk pauk. Gak ada makan anak-anak. Selama ini tidak ngambil toh persembahannya, tidak usah ambil ya, atau ambil, tidak salah tuh, tidak dosa tuh. Iya, tidak dosa. Memang orang yang hidup memberitakan Injil hidupnya dari Injil, nggak salah.
Tapi saya komitmen, ini janji tidak ambil, yang mana saya memenuhi. Jadi saya bergumul sementara menuju tempat pelayanan. Puji-pujian saya tidak sejahtera. Akhirnya saya ambil keputusan. Tuhan, saya tetap pada komitmen, tidak ambil. Saya milih takut Tuhan. Takut. Jadi waktu terakhir saya dikasih, saya bisa menyampaikan firman, bebas. Saya dikasihkan persembahan. Seperti biasa, saya nulis. Dikembalikan, ditanam kembali. Untuk kemuliaan Tuhan. Sudah, pulang. Sampai di rumah. Gimana Pak? Ma, saya minta maaf ya. Saya milih takut Tuhan untuk kepentingan kita. Tidak ambil. Istri saya tidak marah-marah. Tidak. Kamu itu, tidak. Dia diam. Langsung masuk dapur. Dia lihat masih ada nasi. Ini cerita betul ini. Pengalaman betul. Masih ada nasi putih. Digoreng. Ada minyak sedikit. Ada kecap campur goreng. Waduh. Nasi goreng tanpa ada apa-apanya. Anak-anak makan karena nasi goreng, seneng. Ya sudah, kenyang. Cuma titik. Habis itu malamnya mau tidur. Jam 11 malam. Saya ditelepon dari kota Samarinda. Orang itu masih hidup sekarang. Ada di Jakarta, mungkin juga dia sedang dengar mengikuti ibadah ini. Ya, dia telepon saya. Belum tidur, saya bilang belum. Memangnya kenapa? Dulu tidak ada HP. Dulu pakai telepon rumah, Telkom. Tidak ada HP. Ada apa, bro? Besok ngambil ke bank ekspor impor. Dulu ada Exim, belum ada Mandiri. Mandiri itu gabungan dari Bank Ekspor Impor, Bank Bumi Daya, Bank Dagang Negara. Di sana ya, saya ada gini, loh kok kirim susah-susah. Ya tapi terima kasih ya, terima kasih Tuhan berkati ya, saya doakan. Dan besok pagi-pagi saya ke sana, ke Bank Exim, Ekspor Impor Indonesia. Saya tanya, saya dapat transferan dari Samarinda, ya, berapa ya? Loh saya dikasih tahu jumlahnya. Jumlahnya itu banyak. Nilai waktu itu. Loh banyak sekali. Berapa kali, puluh kali dari kalau saya tadi malam itu ngambil itu kemarin itu persembahan. Loh orang yang kita tidak sangka. Ya memang dia kenal saya. Tapi kan saya tidak minta. Lah siapa yang suruh dia? Itu Tuhan. Burung gagak pun bisa dipakai untuk Elia. Lalu untuk janda Sarfat bisa dipakai. Loh tapi kalau jemaat diajarin oleh gembalanya itu kan tidak salah. Makanya hamba-hamba Tuhan, kalau saya dengarin, saya biasa ikuti. Saya juga terkejut. Kok bisa ya? Sampai hamba Tuhan itu disebut Oknum X. Tidak usah sebut namanya. Ini orang ini. Duh. Mungkin ini bisa ditangkap di YouTube. Seorang ikuti. Tolong ya. Ini nasihat sesama hamba Tuhan. Mungkin Anda lebih muda dari saya. Dan ini nasihat saya. Jangan kita menghakimi ya. Mari kita beritakan kebenaran. Mari kita bersaksi tentang Tuhan. Jangan kita mikirin cuma daging di dunia. Mikirin perkara surga. Kita akan memperingati Jumat Agung. Matinya Allah yang jadi manusia. Turun meninggalkan kekayaan surga. Datang lahir di kandang binatang. Mati di atas Golgota. Mati sebagai penjahat. Untuk saya dan saudara. Kuburnya dipinjam. Wah.
Kalau mau ini bicara, tidak akan habis-habis. Ya, kiranya jadi berkat untuk saudara semua. Mari kita berjamuan suci. Kita akan makan, minum, ya, dari perjamuan kudus. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat pengorbanan Tuhan. Ku telah mati, tinggalkan jalan hidupku yang lama. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Amin. Bukan dengan emas perak menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbamu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Itu salah satu kesaksian ketika kami memulai pelayanan. Tidak ada siapa-siapa kami andalkan. Kami hanya menurut perintah Tuhan. Kalau mau disaksikan terlalu banyak, tapi saya akan saksikan pelan-pelan apa yang kami alami dulu, sekarang, sampai yang akan datang. Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Tidak perlu seorang hamba Tuhan berpikiran duniawi untuk menjadi kaya dengan persembahan. Mari kita jadi hamba Tuhan yang mati dari hidup lama, saling mengasihi, saling mendoakan, menjadi satu, unity, menantikan kegerakan Roh Kudus akhir zaman. Mari sama-sama beritakan Kristus amanah agung sampai semua telinga dengar. Baru tiba kesudahan. Beritakan yang benar. Ku telah mati, mati dari hidup lama. Haleluya. Tinggal Kau, cara hidupku yang lama, semuanya sia-sia dan tak berarti
mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Mari kita siapkan roti dan anggur. Kita persiapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus. Karena kita harus mengakui itu tubuh dan darah Tuhan. Kita harus menguji diri kita. Apa kita layak atau tidak? Kalau sudah siap, mari kita angkat roti di tangan kanan kita lebih tinggi dari kepala. Haleluya. Tuhan Yesus pada malam sebelum Ia dijual, dikhianati, sebelum Ia naik ke atas kayu salib, Ia mengambil roti, Ia mengucap syukur atasnya, Ia pecah-pecahkan sambil berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Apa saya percaya? Roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan kita dengan tubuh daging Yesus Kristus. Kalau saudara katakan amin, mari kita makan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Biar kami diubahkan dari hari ke hari, dari hari ke hari. Dari suatu kesalahan diperbaiki, dari satu kesalahan diperbaiki. Sehingga kami semua, jemaat Tuhan, imam-imam yang sudah dibayar mahal dengan darah, hamba-hamba Tuhan, gembala-gembala sidang, para penginjil, para guru-guru, pengajar-pengajar, semua kita, fokus kita, pandangan kita hanya untuk Tuhan. Mari kita angkat cawan lebih tinggi dari kepala kita. Sesudah makan diambil cawan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeterikan oleh darahku. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan, dari cawan ini kamu memberitakan kematianku sampai aku datang. Apa saudara percaya? Cawan yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Yesus Kristus. Kalau saudara katakan amin, mari kita minum dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ku telah mati, tinggalkan hidup lama. Itu yang diinginkan Tuhan. Masing-masing tanggung jawab, masing-masing memperbaiki hidup. Haleluya. Matamu sembah Dia. Terima kasih Tuhan. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Katakan, ku telah mati
Tuhan, jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Waktu Petrus katakan, tidak akan jadi Tuhan, Kau tidak akan mati. Tuhan bilang, minggir. Setiap orang ikut aku pikul salib. Tuhan pasti sudah pikul lebih dahulu, kita juga pikul. Kita masing-masing mengurus. Saya ingat itu bacaan Yohanes 21. Ketika Petrus berpaling, ia melihat murid yang dikasihi Yesus sedang mengikut mereka. Dan murid yang pada waktu mereka sedang makan bersama duduk dekat Yesus dan berkata, Tuhan, siapakah dia yang akan menyerahkan Engkau? Ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata, Yesus, Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini? Jawab Yesus, jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Tetapi engkau ikutlah aku. Tuhan suruh kita jangan urus orang, urus diri sendiri. Mari kita urus diri sendiri, tanggung jawab sendiri. Rekan-rekan kita yang masing-masing tanggung jawab sendiri. Bahkan saudara, suami dan istri tanggung sendiri, anak tanggung sendiri, orang tua tanggung sendiri, jemaat dengan jemaat. Tidak hanya menyampaikan kebenaran firman. Semoga kita semua mati dari hidup lama. Mari sama-sama nyanyi. Ingat, ku telah mati dari hidup lama. Dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Firman dan perjamuan suci kami mengawali bulan April ini, bulan di mana kami memperingati hari korban Kristus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus semua diberkati Tuhan. Katakan amin. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah, tapi kita akan doakan saudara-saudara kita yang menerima perpanjangan umur. Mari kita bangkit berdiri, kita akhiri ibadah ini penuh ucapan syukur untuk berkat Tuhan. Mari kita akan mendoakan saudara-saudara yang menerima perpanjangan umur tanggal 28 Maret, Christian Samson. 29 Maret, Bapak Lim Sian Tuan. Tanggal 1 April, Graciela Patras. Tanggal 2 April, Priscilia Pelealu. Dan tanggal 1 April, ya, itulah anugerah Tuhan buat saya. Kemurahan Tuhan, saya mendapat tambahan perpanjangan umur. Mari kita nyanyikan itu. Kau telah mati, tinggalkan hidup yang lama.
kami berdoa untuk Christian Samson, Bapak Lim Siantoan, Gracela Patras, Priscilia Bele Alu. Kita akan doakan satu persatu. Priscilia diberkati, orang tuanya diberkati. Ya, Bapak Lim Siantoan diberkati, Pak Toan. Christian Samson diberkati. Bahkan saudara doakan saya supaya saya juga diberkati. Tuhan Yesus memberkati semua kami yang menerima perpanjangan umur. Biarlah Tuhan kami menggunakan umur yang ada bagi kemuliaan Tuhan. Biar nama Tuhan dimuliakan melalui hidup kami. Terima kasih, terima kasih. Berkati semua kami beserta keluarga kami. Umur yang Tuhan berikan kami manfaatkan untuk kemuliaan Tuhan. Pakailah hidup kami semua yang menerima perpanjangan umur. Christian Samson, Bapak Toan, Gracela, bahkan Priscilia, juga hamba-Mu sendiri Tuhan. Kami berjanji pakai hidup ini untuk hidup membesarkan, memuliakan nama-Mu Tuhan. Berkat-Mu melimpah atas kami semua. Di dalam nama Yesus, bahkan semua kita, mari angkat tangan. Terimalah berkat, kasih karunia anugerah, cinta kasih, persekutuan Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita hari ini sampai selamanya. Tuhan memberkati untuk menjadi berkat. Pakai itu memuliakan Tuhan sampai Tuhan datang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang terima berkat, sama-sama katakan amin. Terpujilah Tuhan. Ibadah kita hari ini selesai. Kita akan jumpa kembali ibadah yang selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.